Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi khusus. Pada pertemuan 8, fungsi khusus yang dibahas adalah fungsi faktorial dan fungsi gamma. Fungsi khusus yang akan kita bahas itu ada beberapa. Sebelumnya, fungsi khusus itu adalah fungsi yang dinyatakan dalam bentuk integral terbatas. Jadi berupa integral namun ada batasnya. Jadi bukan integral tak tentu. Yang termasuk dalam fungsi khusus itu adalah fungsi faktorial, fungsi gamma, fungsi beta, fungsi error, dan formula Stirling. Nah, apa gunanya fungsi khusus? Nah, dalam fisika, fungsi khusus ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan mekanika statistik. Fungsi khusus yang kita bahas pertama adalah fungsi faktorial. Anda pasti sudah tahu ya, faktorial itu cara mengoperasikannya bagaimana dan lambangnya bagaimana. Nah, di sini fungsi faktorial itu dinotasikan dengan n faktorial, Anda pasti sudah tahu, dan didefinisikan dalam bentuk integral sebagai berikut. N faktorial integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat n e pangkat negatif x dx dengan n mulai dari 1, 2, 3. Cara pengoperasiannya yang di dalam integral ini, Anda perlu mengingat kembali integral parsial seperti pada slide berikut ini. Nah, dengan menggunakan fungsi faktorial, hitunglah 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, kita tahu kan sudah belajar faktorial ya di tingkat SMA dan juga di matematika sebelumnya. Kalau cara pengoperasian 1 faktorial itu berarti 1 kali 1, kemudian yang 2 kali 1, kemudian yang 3 kali 2 kali 1. Nah, bagaimana jika kita menggunakan fungsi faktorial? Nah, jika menggunakan fungsi faktorial, maka seperti pada pembahasan, di sini 1 faktorial sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x dikalikan e pangkat negatif x dx. Di sini x pangkatnya 1 karena di sini n-nya nilainya adalah 1. Ingat bentuk rumusnya seperti ini. Jadi x pangkat n. Jadi di mana n itu adalah bilangan yang difaktorialkan. Kemudian kita hitung dengan menggunakan integral parsial, didapatkan x dikalikan negatif e pangkat negatif x dikurangi e min x dari 0 sampai tak hingga. Di sini batasnya tidak terlihat, jadi mepet dengan kurung siku di sini. Nah, ketika dimasukkan x sama dengan tak hingga, kemudian dikurangi eksponensial negatif tak hingga dan seterusnya dihitung, akhirnya akan didapatkan 1. Nanti Anda perlu mengingat kembali kalau e pangkat negatif tak hingga itu berapa itu ya. Jadi silakan nanti dicari. Kalau belum ingat, kalau sudah ingat ya syukurlah, alhamdulillah sudah ingat. Nah, kemudian yang B juga seperti itu. Di sini n-nya sama dengan 2. Nah, n sama dengan 2 maka x di sini pangkat 2. Kemudian kita menggunakan integral parsial untuk menguraikan ini. Nah, semoga Anda bisa menggunakan integral parsial. Kemudian dimasukkan nilainya, akan didapatkan 2, dan begitu juga untuk yang contoh C. Nah, di sini pengoperasiannya sama atau hasilnya sama dengan ketika kita menghitung secara yang sudah pernah dipelajari, yaitu misalkan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Nah, sama, jadi konsisten. Nah, selanjutnya dari ketiga hasil contoh sebelumnya, kita dapat menuliskan f faktorial sebagai berikut. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4, 5, 1 kali 2 kali 3 kali 5 faktorial, dan seterusnya. Polanya menjadi seperti ini. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan dikalikan N min 2 dikalikan N min 1 sampai dengan N batasnya. Kemudian diuraikan seperti ini. Nah, dari kedua persamaan di atas, persamaan ini
persamaan 1 dan 2, walaupun di sini nggak ada ya, kita namakan persamaan 1 dan 2, akan diperoleh bentuk seperti ini. N faktorial sama dengan N min 1 faktorial dikalikan N. Nah, ini diuraikan. Ini N faktorial. Jika N faktorial, kemudian jika N min 1 faktorial, seperti ini. Nah, kemudian didapatkan persamaan yang paling bawah. Ini untuk fungsi faktorial. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi gamma. Nah, fungsi gamma dinotasikan sebagai gamma P. Nah, ini gamma yang besar, gamma besar, bukan gamma kecil. Kalau gamma kecil kan bentuknya seperti Y atau seperti ikan terbalik itu ya. Ini gamma P dan didefinisikan dalam bentuk integral sebagai berikut. Gamma P sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat P min 1 dikalikan E pangkat min X dx dengan P lebih dari 0. P lebih dari 0. Dengan P adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif atau P 1, 2, 3 sampai N. Jadi nilainya sama seperti yang di fungsi faktorial. Dengan mensubstitusikan P sama dengan N akan diperoleh seperti ini. Gamma N sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X N min 1 pangkat dikalikan E pangkat negatif X dx dengan N 1, 2, 3. Jika kita ganti P-nya itu menjadi N plus 1, maka seperti ini. Kita substitusikan N-nya di sini, kita ganti N min 1, ketika diganti N-nya itu diganti N plus 1, maka yang pangkat di X ini tinggal N saja. Tinggal N saja, kemudian dikalikan E pangkat negatif X dx, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat kembali fungsi faktorial. Nah, bentuknya ini seperti fungsi faktorial dengan N 1, 2, 3. Nah, integral dari gamma N plus 1 dan integral N faktorial mempunyai nilai yang sama besar sehingga didapatkan fungsi sebagai berikut. Nah, ini adalah hubungan antara fungsi gamma dengan fungsi faktorial. Nah, jika gamma N plus 1 sama dengan N faktorial, maka untuk yang gamma N itu sama dengan N min 1 faktorial. Fungsi gamma untuk P bilangan bulat positif dapat ditulis dalam bentuk fungsi faktorial, sehingga fungsi gamma sering disebut juga sebagai fungsi faktorial ya, karena identitasnya sama, hasilnya sama tadi. Hitung nilai fungsi gamma sebagai berikut. Gamma 1, gamma 50, dan gamma 100. Nah, gamma 1 diubah dalam bentuk faktorial terlebih dahulu. Nah, 1 dikurangi 1 sama dengan 0 faktorial. Ini dalam diubah menjadi bentuk faktorial. 0 faktorial berapa? Silakan dicari. Kemudian gamma 50 kita buat dalam bentuk fungsi faktorial. 50 min 1 faktorial, 49 faktorial. Nah, ini pakai kalkulator juga bisa, tapi kita juga bisa menggunakan atau memanfaatkan fungsi faktorial untuk menghitung 49 faktorial. Begitu juga untuk gamma 100. Nah, ini adalah tabel fungsi gamma. Untuk fungsi gamma yang P-nya itu nilainya di antara 1 dan 2, maka nilai-nilainya itu sudah diketahui atau sudah ditentukan ya, seperti konstanta itu. Kalau nilainya P1, gamma P-nya berapa, P1,05 gammanya berapa, ini sampai 2. Jadi seharusnya P-nya ini P lebih dari sama dengan 1, P kurang dari sama dengan 2. Tandanya ini salah, belum diganti. Ini nilainya, nilai dari gamma P tergantung nilai P-nya berapa itu. Nah, bagaimana jika
P-nya lebih dari 2. Nah, jika P-nya lebih dari 2, maka kita menggunakan hubungan rekursif. Nah, bagaimana cara mendapatkan hubungan rekursif? Hubungan rekursif itu didapatkan dengan cara seperti ini. Bentuk integral fungsi gamma adalah seperti ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika P diganti dengan P plus 1 akan diperoleh tadi ketika kita mengganti N menjadi N plus 1. Nah, ini sama halnya seperti itu. Dengan menyelesaikan integral pada ruas kanan, yang di sini, dengan menggunakan integral parsial, akan diperoleh integral ini. Ini kan integral parsialnya, ini integral gamma. Kemudian kita menggunakan hubungan yang integral parsial akan diperoleh P dikalikan integral 0 sampai tak hingga x P min 1 dikalikan E pangkat negatif X dx di sini. Nah, P ini kita anggap saja sebagai konstanta. Kita kan P-nya kan sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, yang di dalam tanda integral itu tak lain adalah fungsi gamma yang tadi, fungsi gamma P. Nah, sehingga integral P plus 1 kan bentuknya seperti ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ketika bentuknya seperti ini, nah, yang di dalam integral itu kan sama dengan yang ini. Integral P, nah, sama dengan dan seterusnya ini. Berarti integral P plus 1 itu sama dengan P dikalikan gamma P. Nah, ini kan sama dengan ini. Ini yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang ini yang ada di dalam tanda integral, nah, yang dalam tanda integral ini itu adalah gamma P. Dengan demikian, gamma P plus 1 sama dengan P dikalikan gamma P. Ini yang disebut dengan hubungan rekursif dalam fungsi gamma. Dengan adanya hubungan rekursif, membuat fungsi gamma untuk P lebih dari 2 dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi gamma P lebih dari 1, P kurang dari 2, sehingga nilai fungsi gamma P dapat ditentukan menggunakan tabel fungsi gamma. Nah, seperti ini. Contoh, gamma 5,5. Gamma 5,5 kita buat menjadi seperti ini. Dengan menggunakan hubungan rekursif. Kita uraikan yang 5,5 menjadi P plus 1. 5,5 diuraikan menjadi P plus 1 itu adalah 4,5 plus 1. Kemudian diuraikan kembali menjadi 3,5 plus 1. Diuraikan kembali menjadi 2,5 plus 1. Kemudian diuraikan lagi menjadi 1,5 plus 1. Nah, kita dapatkan sampai nilai P yang di dalam sini itu di antara 1 sampai dengan 2. Nah, yang terakhir sampai di sini 1,5. Nah, ketika gamma 1,5 di sini sudah diketahui kan, kita sudah tahu di antara 1 sampai kurang dari 2. Kita bisa melihat fungsi tabel gamma, tabel fungsi gamma. Gamma 1,5 itu adalah 0,8623. Kemudian kita kalikan 4,5 kali 3,5 kali 2,5 kali 1,5 dikalikan 0,8, hasilnya 52,34. Nah, dengan demikian untuk fungsi gamma lebih dari 2 kita bisa mencari dengan melakukan hubungan rekursif. Fungsi gamma untuk P kurang dari 1 dapat ditentukan dengan nilai dengan mengubah bentuk rekursif menjadi seperti ini. Nah, gamma P sama tadi kan gamma P plus 1 sama dengan P gamma P. Nah, untuk yang kurang dari 1 P-nya kita gunakan hubungan ini. Gamma P kita pindah yang P di sini di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi gamma P sama dengan gamma P plus 1 per P. Nah, namun terdapat pengecualian untuk fungsi gamma P dengan nilai P di sini adalah bilangan bulat negatif atau P negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nilainya akan selalu
tak hingga karena mengandung gamma 0. Ya, diingat ya. Untuk P 0, kemudian negatif 1, negatif 2, dan seterusnya nilainya akan selalu tak hingga karena mengandung gamma 0. Lanjutkan. Nah, pembuktian. P sama dengan 0. Di sini jadi tak hingga. Kemudian P untuk negatif 1. Nah, gamma negatif 1. Gamma min 1 plus 1 di sini 0. Gamma 0 berapa di sini tak hingga. Dibagi min 1 tak hingga dan seterusnya. Ini ingat rumus untuk P yang kurang dari 1. Contoh untuk gamma yang kurang dari 1 tetapi yang berupa bilangan desimal. Kalau tadi kan ini yang contoh ini adalah pengecualian untuk yang bilangan bulat, bilangan non desimal yang negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, dan seterusnya. Kalau ini adalah negatif, bilangan negatif yang desimal, itu masih bisa dihitung. Nah, contohnya yang A. Gamma min 1,8 sama dengan gamma 1,8 plus 1 dibagi dengan negatif 1,8. Nah, 1,8 ditambah 1 hasilnya negatif 0,8, kemudian di sini. Kemudian ditambah 1 lagi sampai nilainya itu di antara 1 sampai 2. Begitu seterusnya di sini. Nah, di sini 0,8, di sini kan 0,8, dia ditambahkan di sini turun gitu. Ini hasilnya. Kemudian ini masih kurang dari 1, kita tambahkan 1 lagi. Ini 0,2 jadi di bawah. Menjadi penyebutnya menjadi negatif 1,8 dikalikan negatif 0,8 dikalikan 0,2. Nah, ketika di sini sudah nilainya lebih dari 1, kita bisa melihat tabel fungsi gamma. Didapatkan nilai 0,91817. Kemudian kita kalikan di sini min 1,8 dikalikan min 0,8 kalikan 0,2. Kemudian kita hitung hasilnya 3,188. Nah, contoh B juga seperti itu. 3,3 sampai didapatkan P yang di dalam fungsi gamma itu nilainya lebih dari 1. Rangkumannya adalah seperti ini. Nilai P dapat ditentukan dengan menggunakan ini. 1. Gamma N sama dengan N min 1 faktorial jika P sama dengan N. Kemudian bisa menggunakan tabel fungsi gamma. Kemudian terdapat hubungan rekursif gamma P plus 1 sama dengan P dikalikan gamma P jika P-nya lebih dari 2. Untuk P kurang dari 1, hubungan rekursifnya adalah gamma P sama dengan gamma P plus 1 dibagikan P. Nah, formula penting dalam fungsi gamma adalah ini. Gamma setengah itu sama dengan akar Pi. Kemudian gamma P dikalikan gamma 1 min P itu adalah sama dengan Pi per sin Pi kalikan P. Nah, ini contoh 1. Contoh 1 ini bisa dipelajari. Kemudian nanti pada saat diskusi, pada waktunya diskusi, jika belum mengerti silakan ditanyakan untuk contoh 1, kemudian contoh 2, contoh 3, contoh 3 juga ini lanjutan, dan ini soal latihan. Nah, itu penjelasan untuk fungsi khusus, terutama fungsi faktorial dan fungsi gamma. Jadi fungsi faktorial dan fungsi gamma itu memiliki hubungan di mana fungsi gamma bisa juga disebut dengan fungsi faktorial. Nah, fungsi gamma bisa dicari dengan dua cara, dengan menggunakan fungsi faktorial dan dengan menggunakan tabel fungsi gamma. Nah, untuk melihat tabel fungsi gamma kasusnya ada 2, ada 3.
untuk P dengan nilai 1 lebih dari untuk P lebih dari 1 dan P kurang dari 2 di sini. Nah, dan juga untuk P lebih dari 2 dan P kurang dari 1. Ini dengan menggunakan hubungan rekursif. Nah, begitu untuk penjelasan fungsi khusus. Nah, untuk contoh-contoh tadi silakan dipelajari kemudian ditanyakan pada saat diskusi. Untuk penjelasan di slide-slide sebelumnya, misalkan dari awal masih belum dimengerti, Anda bisa bertanya pada saat diskusi juga. Terima kasih. Nah, semoga bermanfaat. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda.